Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Wingoval Mubarak, Notar 2001411, kelas TD 3.3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait tutorial pembuatan visum. Baiklah, di sini saya langsung saja. Untuk yang pertama itu kita harus sebelumnya kita bisa melihat di sini adalah tampilan visum tahun 2023. Di sini ada file, edit, view dan lain sebagainya. Untuk tahap pertama kita itu harus ke edit terlebih dahulu. Selanjutnya ke user preference. Lalu network. Nah, di network ini kita itu men-setting terlebih dahulu standar yang ada di Indonesia. Di Indonesia kita menggunakan kilometer, meter, dan kilometer per jam. Dan untuk default direction of traffic-nya kita menggunakan left hand traffic. Mengapa kita menggunakan left hand traffic? Karena di Indonesia sendiri kita menggunakan lajur sebelah kiri, sedangkan di luar negeri banyak menggunakan lajur sebelah kanan. Oleh karena itu maka kita menggunakan left hand traffic. Selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah kita setting seperti tadi, maka otomatis visum yang akan kita buat nanti sudah tersetting, lajurnya nanti sebelah kiri. Selanjutnya kita bisa langsung menentukan lokasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencari lokasi titik daerah saya, yaitu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di kota Pangkal Pinang. Nah, sebenarnya lokasi ini tergantung di daerah kita masing-masing, apalagi nanti saat kita melaksanakan PKL. Untuk sini karena ini tugas yang diberikan oleh dosen terkait daerah diri sendiri, maka sini saya menggunakan kota Pangkal Pinang. Di sini kita bisa mencari di seluruh dunia ada petanya. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin mencari daerahnya atau daerah studi tidak kesulitan untuk langsung mencari saja di peta yang disediakan oleh PT Visum. Di sini saya akan mengambil daerah lokasi yaitu daerah Kota Pangkal Pinang, yaitu di Kelurahan Bukit Sari, berbatasan dengan Kelurahan Kejaksaan Kacang Pedang. Nah, setelah kita mendapatkan lokasi yang kita inginkan, kita jangan lupa kita klik file terlebih dahulu, lalu kita ke project directories, lalu edit project directories. Nah, di sini ada poin 2 sampai 7, yaitu ada version, global layout, network, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kalau bisa nanti kita masukkan ke dalam satu file yang sama. Kita copy, lalu kita pastikan saja seperti ini. Setelah seperti ini kita langsung bisa klik OK. Nah, tahap selanjutnya yaitu adalah pembuatan notes. Nah, pembuatan notes ini adalah dimana kita itu nanti akan menaruh titik-titik atau meletakkan titik-titik pada daerah studi yang ingin kita buat di PT Visum. Untuk caranya langsung saja kita klik notes, lalu kita klik insert model. Nah, di sini nanti akan kita buat satu persatu terkait titik-titiknya atau notesnya. Pada tahap ini kita dituntut untuk lebih teliti dan lebih jeli agar hasil yang kita buat nanti bisa maksimal, karena pada peta banyak sekali titik-titik yang akan kita buat, apalagi tergantung kondisi daerah kita sendiri. Untuk yang harus kita ketahui bahwasanya di sini dapat kita lihat
ada jalan berwarna kuning dan berwarna putih. Nah, maksud dari jalan berwarna kuning dan berwarna putih ini adalah jalan berwarna kuning itu merupakan jalan provinsi, sedangkan jalan yang berwarna putih itu merupakan jalan perkotaan. Jadi nanti kita jangan sampai salah dalam menentukan jalan. Nah, pada PTB Visum ini kita dimudahkan oleh eh, perbedaan warna yang ada pada jalannya sendiri. Nah, di sini kalau bisa kita menentukan nodes-nya itu pada setiap simpang agar nanti eh, jalan yang kita hubungkan nanti bisa terhubung sesuai dengan petanya seperti itu. Mungkin untuk nodes-nya cukup. Oke. Nah, untuk nodes-nya ini sendiri, karena di sini hanya kita mengerjakannya sebagai tugas, kita tidak mengambil contoh sebanyak mungkin. Namun, yang perlu kita ketahui bagaimana cara membuat nodes-nya sendiri. Setelah kita selesai membuat nodes, kita bisa langsung mengedit. Nah, untuk mengeditnya, kita klik kanan terus ke edit grafik parameter. Nah, di sini kita bisa menentukan simbolnya apa. Nah, di sini ada circle, square, triangle, cross, top, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan circle saja. Untuk ketebalannya terserah teman-teman mau berapa, tapi di sini saya akan menggunakan 1,5, yang mana itu akan memudahkan kita melihat terusnya. Nah, di sini akan terlihat lebih besar dan lebih memudahkan kita dalam penarikan linknya atau jalannya yang akan kita buat nanti. Nah, selanjutnya setelah node sudah kita selesai lakukan, kita lakukan pembuatan link atau jalan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pembuatan link atau jalan itu menghubungkan antar jalan atau antar node 1 ke 2 atau 2 ke 3 atau 3 ke 4 dan lain sebagainya. Atau bisa kita bilang asal dan tujuan. Nah, di sini kita bisa klik kanan terlebih dahulu, terus ke list, terus ke link types. Nah, mengapa kita ke sini? Seperti tadi, di sini kita ingin membedakan dua jalan yang ada di peta, yang ada di gambar. Nah, di sini kita membedakan yaitu jalan provinsi dan jalan kota. Untuk jalan provinsi, kapasitasnya kita tulis aja dulu di sini 600, ini 60. Nah, itu seperti ini kita langsung klik OK, kembali ke network editor. Nah, selanjutnya kita bisa langsung menghubungkan node 1 dengan node 2 dengan menggunakan link ini. Kita klik link, terus insert mode, kita klik satu persatu. Nah, karena ini merupakan jalan provinsi yang sudah ditandakan warna kuning, nah jadi langsung saja kita tulis ini jalan provinsi. Nah, di sini ada keterangan close opposite direction. Perlu kita ketahui bahwasanya close opposite direction ini ketika kita klik, maka jalan itu akan berubah menjadi satu arah. Nah, sedangkan jika tidak kita klik, maka jalan itu bisa dua arah. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya tidak akan mengklik menu ini karena pada jalannya sendiri itu dua arah. Jadi langsung saja. Dalam dalam pembuatan link ini juga kita harus teliti, jangan sampai ada jalan yang salah. Di sini kita harus teliti, jangan sampai jalan kota kita buat jalan provinsi dan jalan provinsi kita buat jalan kota. Harus sesuai. Pada tahap kali ini kita membutuhkan waktu yang lumayan banyak karena menghubungkan node 1 ke node yang lain itu harus teliti juga, jangan sampai ada yang salah. Jangan sampai ada nodesnya tapi tidak ada kendaraan yang melewati jalan tersebut. Oleh karena itu kita usahakan, kita upayakan dalam pembuatannya itu semua jalan yang sudah kita buat
harus dilewati oleh kendaraan. Nah, sini jalannya kota karena kita masuk ke jalan yang berwarna putih. Di bagian ini eh, teman-teman bisa mengskipnya biar menghemat waktu teman-teman juga. Namun dalam tutorialnya tidak akan saya skip agar teman-teman yang ingin melihat prosesnya bisa tahu secara penuh prosesnya bagaimana. Ini kita sebentar lagi akan selesai dalam pembuatan linknya. Nah, untuk linknya sendiri sudah selesai kita buat. Oke, kita lihat linknya seperti ini. Nah, setelah kita selesai membuat link, kita edit dulu untuk membedakan mana jalan provinsi dan mana jalan kota. Ke tag number. Nah, di sini ada dua jalan yang sudah kita bedakan, satu jalan provinsi dan satu jalan kota. Untuk membedakan jalan provinsi kita buat menjadi warna kuning dengan ukuran ketebalan 1. Dan untuk jalan kota warna hitam saja, biar kita bisa memudahkan membedakannya. Nah, ini bisa teman-teman lihat sudah ada perubahan. Ini merupakan jalan provinsi. Ini provinsi, sedangkan ini adalah jalan perkotaan. Oke. Setelah kita membuat link, kita bisa langsung ke pembuatan zona. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat 5 zona. Caranya sama, kita klik zona, terus insert mode, terus kita klik di sini. Nah, di sini kita akan melihat panah berwarna merah. Teman-teman bisa melihat seperti ini. Dan kalau bisa dalam pembuatan zonanya itu panahnya itu arah masuk. Jadi zonanya terbentuk. Kemudian kita membuat zona 2. Ini zonanya kurang bagus karena حي الله حيه الرمش له فيه يا
Ini kita buat zona 4. Nah, di sini kita sudah membuat 5 zona. Tapi di sini kita belum bisa membedakan mana zona 1, mana zona 2, 3, 4, dan 5 karena warnanya masih sama. Selanjutnya seperti biasa, ketika kita ingin mengubah atau mengedit, kita langsung saja klik kanan edit grafik parameter. Di sini kita klasifikasi display. Terus kita tambahkan 5 zona. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita ubah warnanya seperti apa, seperti yang kita inginkan. Warnanya terserah teman-teman. Yang penting kita dapat membedakan mana zona 1, mana zona 2, dan mana zona 3 seperti itu. Nah, coba oke. Nah, di sini kita lihat belum berubah. Kita cek lagi ada salah di mana. Coba kita ubah di tag number. Sini kita ubah jadi number. Nah, di sini apa kita lihat, kita sudah bisa membedakan mana zona 1, ini zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, dan zona 5. Oke. Tahap selanjutnya setelah kita membuat zona, kita membuat konektor. Nah, konektor ini kita menghubungkan centroid dengan nodes terdekat. Caranya sama, klik kiri konektor, insert model. Ini kita kaitkan dengan nodes terdekat. Nah, selesai. Di sini kita sudah selesai membuat nodesnya. Selanjutnya kita ke daemon. Kita ke daemon, lalu di sini ada transport system, ada daemon data, daemon model, dan lain sebagainya. Kita klik transport system. Nah, di sini kita klik daemon segment. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menganalisis mobil penumpang. Kita tulis sini MP mobil penumpang. Di sini saya hanya mengambil contoh. Jika rekan-rekan ingin menganalisis kendaraan lainnya itu boleh, tapi di sini saya ingin menganalisis mobil penumpang. Jadi di sini car satu. Kita lihat di sini ada yang salahnya. Coba klik lagi. Sudah selesai. Daemon sudah selesai. Selanjutnya kita memasukkan OD matrix. Dalam memasukkan OD matrix, kita klik edit, terus matrix. Sini tertulis kodenya MPLHR. Penumpang. Oke. Nah, dapat kita lihat di sini ketika kita sudah men-setting matriksnya tadi, lalu muncul ya matriksnya, matriks 5x5. Nah, sudah kita lihat dari 2 ke 1, 3 ke 1. Nanti akan kita lihat. Nah, di sini terdapat matriksnya masih kosong.
Nah, idealnya ketika kita ingin mengisi matriks, itu tuh kita sudah menghitung terlebih dahulu pada Excel. Nah, jadi Excel-Excel yang sudah kita hitung nanti kita pindahkan ke sini. Nah, pada contoh kali ini saya akan menggunakan data imaginer, menggunakan data imaginer saja. Tapi ketika kita PKL, kita tidak boleh menggunakan data seperti ini. Data itu harus sesuai dengan data perhitungan yang sudah kita hitung. Tapi karena berhubung kita eh, contoh, contoh saja, agar teman-teman mengerti. Jadi tidak apa-apa kita menggunakan data imaginer saja. Nah, di sini sudah selesai matriksnya. Nah, untuk mengeceknya kita bisa lihat, kita run Windows vertically. Kita di sini bisa lihat. Nah, di sini kita coba klik. Ini dari zona 2 ke zona 1, terus zona 3 ke zona 1, zona 4 ke zona 1, dan zona 5 ke zona 1. Kita cek apakah ada yang salah. Ngeceknya seperti ini, teman-teman. Oke. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah melakukan pembebanan. Nah, bagaimana cara kita melakukan pembebanan? Di sini kita bisa mencari tombol calculate, klik kiri, terus ke prosedur sequence. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Lalu kita klik create, lalu muncul tombol seperti ini. Nah, di sini kita dapat ada berbagai macam fitur yang disediakan oleh PT Visum ini. Jadi kita bisa menganalisis public transport, kita dapat menganalisis multimoda seperti ini. Tapi di sini kita akan menggunakan public transport assignment. Sini. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk di reference object, karena kita ingin menganalisis mobil penumpang, jadi kita hanya mengklik mobil penumpang saja. Nah, untuk ininya metodenya kita menggunakan equilibrium assignment. Kita juga bisa menggunakan metode all or nothing seperti yang sudah dipelajari pada semester sebelumnya. Selanjutnya kita bisa ke miscellaneous, terus kita cari save version di sini. Kita save. Lalu kita akan coba running. Nah, di sini ada kesalahan. Kita bisa mengecek kesalahannya di mana. Kita terlebih dahulu. Kesalahan seperti ini wajar. Yang penting kita bisa mencari titik kesalahannya ada di mana. Di sini dia bilang, oh di sini ternyata salahnya di sini. Di sini kita belum memasukkan matriks yang kita buat tadi. Ya, jadi tadi kan kita sudah membuat matriks mobil penumpang kan, tapi di sini kita belum memasukkan matriksnya. Jadi kesalahannya di sini. Jadi kita klik di sini, kita bisa klik demand data.
sorry, kita klik di main data, di main, terus ke di main data. Nah, di sini untuk matriksnya kita ubah menggunakan matrik yang sudah kita buat tadi. Lalu kalau kita klik OK, seperti ini. Lalu kita coba apakah dia bisa running. Nah, di sini dapat teman-teman lihat, ini adalah output atau hasil dari pembebanan yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi eh, dari yang sudah saya sampaikan, kesalahan-kesalahan atau error itu hal yang lumrah atau hal yang biasa dalam computer vision, tapi yang terpenting kita harus tahu di mana letak kesalahan kita. Ini dapat kita lihat pembebanannya seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai berjumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.